Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ibu-ibu hadirat jamaah Majelis Taklim Al-Amin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sama-sama kita hormati Ibu Ketua Majelis Taklim Kaum Ibu Masjid Al-Amin, Ibu Ustazah Hajjah Rohimah, yang kami hormati ibu-ibu hadirat jamaah Majelis Taklim Al-Amin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang paling utama, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat-nikmatnya yang diberikan kepada kita semua. Antara lain yang paling berharga adalah kita masih tetap diberi nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka menuntut ilmu di jalan Allah. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita sebagai pengikut ajarannya. Ibu-ibu hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama'i wal fuqaha," yang artinya akan datang suatu masa menimpa umatku, pada saat itu umatku lari dari para ulama dan lari dari ahli fikih. Jadi umat Rasul pada saat itu berlari, lari dari ulama, lari dari ahli fikih. Apa maksudnya ibu-ibu sekalian? Maksudnya adalah jauh dari tuntunan ulama, jauh dari majelis taklim, tidak peduli halal dan haram, yang penting dapat duit, tidak peduli ini benar ini salah, yang penting keuntungannya besar. Nah, itu namanya jauh dari ulama dan ahli fikih, ibu-ibu sekalian. Kalau itu terjadi, maka Rasulullah melanjutkan sabdanya, fayabtaliyahumullahu bitsalasi baliyat, Allah akan memberikan 3 macam bencana, na'udzubillah min dzalik. Jadi kalau kita jauh dari ulama, jauh dari ahli fikih, tidak suka di majelis taklim, lebih suka nonton dangdut, lebih suka nonton konser, lebih suka dangdutan misalkan, ini misalkan ibu sekalian, maka bencana akan ditimpa kepada umatku, ibu-ibu sekalian. Oh ya, kalau sekali-kali hiburan nggak boleh juga. Kalau saya bilang nggak apa, ntar membolehkan yang nggak boleh. Iya. Ibu-ibu hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan, kalau jauh dari ulama dan ahli fikih, Allah berikan
bencana. Yang pertama, yarfa'ullahul barakata min kasbihim. Allah angkat keberkahan dari rezeki mereka. Rezekinya nggak berkah. Kalau rezeki nggak berkah itu banyak tapi nggak bermanfaat. Itu namanya tidak berkah, hadirin sekalian. Jadi banyak tapi anak-anaknya pada nggak sekolah, anak-anaknya pada terlantar. Jadi anak-anaknya ada yang terkena narkoba, naudzubillah. Itu kalau tidak berkah itu mendatangkan musibah, mendatangkan hal yang lebih buruk lagi. Maka rezeki itu yang penting berkah. Berkah itu artinya yang penting halal. Kalau yang penting halal, yang penting berkah kita utamakan, insya Allah akan membawa kebaikan bagi diri, bagi keluarga, dan bagi masyarakat. Ibu-ibu hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Jadi usahakan rezeki kita itu berkah. Yang penting halal. Kita niatkan yang penting halal, ibu-ibu sekalian. Dan yang kedua adalah yusallitullahu alaihim sultanan zaliman. Allah akan berikan kepada umatku itu pemimpin yang zalim, ibu-ibu hadirat. Jadi pemimpin yang zalim diberikan kepada kita kalau kita jauh dari ulama. Sekarang pemimpinnya zalim, apa benar Bu? Ya, ibu-ibu yang bilang ibu ya. Jadi pemimpin kita ini memang zalim, ibu-ibu sekalian. Nah, oleh karena itu di samping kita dekat dengan ulama, di samping kita melaksanakan tuntunan yang diajarkan oleh ulama, jangan salah pilih pemimpin di tahun 2024. Resikonya besar, ibu-ibu sekalian. Indonesia bisa bubar, ibu-ibu sekalian. Jadi resikonya sangat besar kalau kita salah pilih pemimpin, ibu-ibu sekalian. Pemimpin yang sudah didaftarkan di KPU kita semua sudah tahu, ibu-ibu sekalian. Anies, pasangannya Muhaimin, disingkat Amin. Amin. Jadi kalau kita amin tuh insya Allah mengaminkan, ya. Prabowo, pasangannya Gibran, ibu sekalian. Gibran tuh anak Jokowi, anak Jokowi. Yang ketiga, ini urutannya belum Bu, baru mendaftar sah terdaftar di KPU. Nomor urutannya belum diundi. Jadi belum termasuk urutannya yang mana, 1 yang mana, 2 yang mana, 3 yang mana. Yang ketiga Ganjar dan Mahfud MD, ibu-ibu sekalian. Ini sekarang saya bicara politik sedikit, ibu-ibu sekalian. Ya, jadi sedikit bicara politik. Ibu-ibu hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Anies Baswedan pernah memimpin Jakarta dan sukses. Sukses itu menurut masyarakat, menurut rakyat, bukan menurut orang yang gak suka. Orang yang gak suka ya tetap dianggap jelek, meskipun berhasil, meskipun prestasinya luar biasa, ibu-ibu sekalian. Jadi saya nggak ngomongin itu, tapi memimpin Jakarta itu sukses, ibu-ibu sekalian. Dan itu seluruh daerah mengakui. Berarti peluang jadi presiden sangat besar, dan warga Jakarta bisa 90% lebih milih Anies. Itu gambarannya, ibu-ibu sekalian. Lalu bagaimana dengan Muhammadiyah? Muhammadiyah itu insya Allah ke Anies, enggak ke yang lain. Lalu gimana dengan NU? Anies itu sebelum menggandeng Muhaimin sudah ke pesantren-pesantren. Jadi Jawa Tengah dan Jawa Timur basis NU itu sudah dimasuki, dan banyak orang-orang NU yang akan milih Anies, ibu-ibu sekalian. Itu gambarannya. Diperkuat oleh Muhaimin Iskandar yang merupakan tokoh NU. Udah, jadi NU dan Muhammadiyah itu udah pasti ke Anies. Sebagian besarnya, ibu-ibu sekalian. Kemudian kalau FPI gimana? FPI instruksi Habib Rizik dan ke Anies, ibu sekalian. Jadi 3 organisasi besar ke Anies Baswedan atau ke Anies Muhaimin yang disingkat Amin, ibu sekalian. Itu gambarannya. Itu gambaran perpolitikan di Indonesia. Ini analisa saya. Analisa saya itu, saya bukan pengawat, berarti analisa yang dangkal.
Ini anak yang dangkal, yang mau lebih dalam lagi ya, orang yang betul-betul mengerti perpolitikan. Ini analisa saya, ibu-ibu sekalian. Jadi dipastikan NU, Muhammadiyah, FPI itu ke Anies, ibu-ibu sekalian. Muhaimin itu adalah tokoh NU. Sebagian besar NU pasti milih Muhaimin. Ya, ibu-ibu sekalian. Jadi itu Muhaimin itu adalah Ketua Umum PKB, Partai Kebangkitan Bangsa. Partai Kebangkitan Bangsa itu lahir dari Nahdlatul Ulama, dari NU. Sekarang kita lihat ke Prabowo, ibu-ibu sekalian. Satu-satu kita bahas, Bu. Kita ngebahas, ini lagi ngaji politik, ibu-ibu sekalian. Ngaji politik. Ya. Ya. Ngaji politik, ibu sekalian. Prabowo, ibu sekalian, di tahun 2019 pernah mengkhianati umat Islam. Berarti umat Islam gak akan mungkin milih Prabowo, kecuali ya kroni-kroninya teman-teman dekatnya aja. Tapi umat Islam tidak akan ke Prabowo, ibu-ibu sekalian. Dan sekarang Gibran ini wakil, ya, anak kemarin sore disebut anak ingusan yang pencalonannya bermasalah karena dipaksakan. Dia mengubah undang-undang biar boleh dipaksakan. Berarti Gibran ini sebenarnya nggak punya pendukung sama sekali, kecuali keluarga Jokowi. Itu gambaran Gibran. Berarti Prabowo pasti suaranya anjlok. Prabowo Gibran pasti suaranya anjlok, ibu-ibu sekalian. Nggak ada yang milih, kurang lebih begitu, ibu-ibu sekalian. Selanjutnya Ganjar Pranowo. Ganjar Pranowo itu sudah mengutarakan dirinya. Kalau saya suka film porno, nonton film porno, apa masalahnya? Nah, dia udah jatuh ngomong begitu, ibu-ibu sekalian. Artinya dia suka nonton film porno, udah jatuh. Ini nggak usah diceritain, nggak apa-apa. Kenapa nggak apa-apa? Orangnya bangga nonton film porno itu bukan kesalahan. Jadi kurang lebih seperti itu, ibu-ibu sekalian. Ganjar Gubernur Jawa Tengah. Jawa Tengah itu provinsi termiskin di Indonesia. Artinya Ganjar gagal mimpin provinsi aja nggak becus. Lalu banyak kasus-kasus di situ. Di antaranya kasus yang besar adalah kasus Wadas. Wadas itu penggusuran paksa warga Wadas untuk pindah. Dan banyak kasus-kasus lain. Artinya di Jawa Tengah sendiri nggak bakalan ada yang milih. Ya, kecuali kroni-kroninya yang sedikit itu, ibu sekalian. Satu lagi, Mahfud MD. Ya, ini semua saya bahas, Bu. 6-6-nya saya bahas. Mahfud MD, ibu-ibu sekalian. Mahfud MD sekarang Menko Polhukam. Dialah yang membubarkan FPI atas inisiatif dia, atas kewenangan dia, berhasil membubarkan FPI, HTI tanpa pengadilan, langsung bubar gitu aja. Kalau pengadilan belum tentu menang, kalau lewat pengadilan belum tentu menang. HTI pakai pengadilan, tapi ujung-ujungnya bubar juga meskipun sebenarnya menang. Ya, kurang lebih begitu. Jadi Mahfud MD adalah otak di balik pembubaran HTI dan FPI. Artinya dia dimusuhi umat Islam. Dan dia pernah bilang, siapapun yang malaikat sekalipun kalau masuk ke pemerintahan jadi iblis. Itu omongan dia sendiri sebelum jadi menteri. Lalu dia jadi menteri, terbukti. Nah, setelah jadi menteri bilang, kapan saya pernah ngomong begitu? Bodoh aja orang yang bilang begitu. Nah, rekamannya ada, dia nggak bisa ngelak sebetulnya. Nah, itu sudah gambaran. Artinya Mahfud MD meskipun keluar bicara keadilan, dia berkuasa tidak mempraktekkan keadilan. Artinya Ganjar dan Mahfud MD pasti jeblok suaranya di pemilihan presiden, di pilpres nanti, ibu sekalian. Jadi sudah
atas kertas Anies itu menang satu putaran. Misalkan Prabowo dan Ganjar keempat-empatnya jadi satu, atau Prabowo wakilnya Ganjar atau Ganjar wakilnya Prabowo, itu gabung jadi satu, tetap nggak bisa ngalahin Anies. Apalagi terbagi dua, udah dikit berpisah lagi. PDIP sama Jokowi itu berpisah, entah itu sandiwara, entah itu beneran, nggak tahu. Yang penting berpisah, suaranya udah dikit, lebih dikit lagi. Nah, Anies suaranya tinggi, itu gambarannya ibu-ibu sekalian, harus tahu. Gambarnya harus tahu, 70% ke atas menang, atau lebih dari itu ibu-ibu sekalian. Lalu kenapa? Ya, menang di atas kertas secara akal sehat itu menang. Lalu misalkan Anies nggak jadi presiden, apa yang sebenarnya terjadi? Kecurangannya harus luar biasa baru bisa mengalahkan Anies, ibu-ibu sekalian. Jadi kecurangannya luar biasa. Kok Ustadz suuzon, kok jamaah masjid suuzon? Ini bukan suuzon, sudah terjadi 2 kali pemilihan kecurangan. Jadi kecurangan bukan barang baru. Bagi PDIP dan Jokowi itu bukan barang baru. Kecurangan 2019 dan pemilu sebelumnya itu curang. Dan dilaporkan ke MK, MK-nya membenarkan kecurangan. Artinya Jokowi tetap presiden, itu namanya membenarkan kecurangan. Jadi lawan Anies sebenarnya bukan Prabowo dan Ganjar, itu mah cemen, cil. Lawan Anies adalah kecurangan KPU, kecurangan Bawaslu, lalu kecurangan Mahkamah Konstitusi. Ini lawannya berat, nggak main-main ini. Ini menentukan masa depan Indonesia, dan ini semua dibiayai oleh oligarki. Apa itu oligarki? Orang asing yang punya duit banyak ingin ngacak-ngacak Indonesia. Yaitu kurang lebih gampangnya begitu, oligarki, ibu-ibu sekalian. Dananya banyak. Ya, jadi benar-benar jangan, pertama urusan kita jangan salah pilih dulu. Ya, pilih Amin. Ya, Anies Muhaimin. Ya. Itu pertama. Lalu gimana kecurangannya? Yang mikir bukan kita. Nanti urusan kita, kemampuan kita adalah milih yang benar, ibu-ibu sekalian. Milih, ya, jangan salah pilih karena menentukan masa depan Indonesia. Jadi lawan Anies sebetulnya kecurangan KPU, lalu kecurangan Bawaslu, lalu MK. Gimana dengan MK? Kan udah ketuanya udah digeser. Itu digeser, ibu-ibu sekalian, digeser sama dengan harusnya itu kan diberhentikan dengan tidak hormat, itu yang benar. Tetapi hanya digeser tidak jadi ketua. Artinya hakim-hakim MK yang sekarang ada sama dengan hakim-hakim MK yang kemarin yang memutuskan kecurangan itu benar. Ya, yang membela kecurangan, ibu-ibu sekalian. Jadi hakimnya hanya sama, ketuanya aja digeser, diganti dengan hakim MK yang ada itu, ibu-ibu sekalian. Saya lupa namanya. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi MK-nya masih tetap sama, orang-orangnya itu masih sama. Jadi orang-orangnya masih tetap sama. Dialah nanti yang akan memutuskan perselisihan pemilu dan lain sebagainya, ibu-ibu sekalian. Jadi kondisi ke depan ini berat, tapi harus kita jalani, harus kita maksimalkan, harus kita usahakan. Jadi kita maksimalkan, jangan sampai salah pilih, pertama itu. Ya. Nah, selanjutnya yang urusan kecurangan nanti gimana, itu ada lagi orangnya yang mikir, ibu-ibu sekalian. Bukan kemampuan kita untuk memikirkan hal ini, ibu-ibu sekalian. Hampir belum. Ya, masih lama. Selanjutnya, ibu-ibu sekalian, jadi kita pertama jangan salah pilih, yaitu pilih Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau disingkat Amin. Pokoknya yang ada gambar Amin, Aniesnya itulah yang kita pilih, ibu-ibu sekalian.
Ya, jadi masa depan Indonesia ini nanti ditentukannya di 2024. 2024 benar-benar luar biasa ini sekalian. Perjuangannya harus benar-benar ekstra, harus benar-benar sekuat tenaga ibu-ibu sekalian. Saat ini juga umat Islam khususnya dunia sedang mengalami, ya, sedang ada pertempuran Israel Palestina ibu-ibu sekalian. Ya, jadi sekedar yang belum mengetahui, ini juga sekilas, sifatnya itu sekilas. Israel itu penjajah. Israel itu negara yang gak punya tanah. Seluruh tanah Israel adalah milik Palestina. Jadi Israel itu pendatang, tapi datangnya banyak dari Eropa. Lalu setelah itu menetap di Palestina. Ketika menetap di Palestina selama setahun, 1946 itu berdatangan. Lalu 1947 mendirikan negara di atas negara Palestina. Jadi dia udah numpang ibu sekalian. Asal itu numpang, diberi tanah oleh umat Islam, boleh numpang di sini. Tapi ketika numpang itu bikin negara Israel di atas tanah Palestina. Nah, dan dia didukung oleh Amerika, Inggris, dan PBB di tahun 1947. Nah, awalnya kecil negara itu, lalu membombardir Palestina, diambil wilayahnya, diambil wilayahnya, diambil wilayahnya. Sekarang Palestina yang tinggal sedikit, itulah lalu Israel sekarang yang besar. Itu semua tanah milik Palestina. Jadi itu semua tanah milik Palestina. Jadi Palestina itu terjajah, dijajah oleh Israel. Jadi Israel itu nggak punya negara, nggak punya tanah aja nggak punya, hasil ngerampas. Nah sekarang Hamas yang lagi berperang melawan Israel itu adalah sedang berjuang melawan penjajahan Israel, ibu-ibu sekalian. Ya, jadi Israel Palestina itu sekarang terbagi dua. Ada yang disebut dengan jalur Gaza. Jalur Gaza itu yang dikuasai oleh Hamas. Lalu sebelah sananya lagi itu adalah, ya, itu dikepung oleh wilayah Israel ibu sekalian. Di dalam wilayah Israel itu ada yang dikuasai oleh Fatah. Dua-duanya Palestina. Dua-duanya Palestina. Hamas Palestina, Fatah Palestina. Tapi Fatah diam aja. Nah, presiden Palestina itu bernama Mahmud Abbas. Mahmud Abbas itu dari Fatah, yang sekarang diam aja, duduk aja ibu sekalian, merasa nyaman. Jadi merasa nyaman dengan kondisi sekarang. Jadi bukan wilayah Palestina itu semuanya bersatu melawan Israel ibu sekalian, tetapi ada, ya, jadi terbagi dua. Yang Fatah masih diam, belum berperang. Yang Hamas itu terus-menerus berperang, dan itulah yang berperang itu Hamas, lalu dibantu dengan Hizbullah dari Lebanon, dibantu dari Yaman, dibantu dari Iran dan lain sebagainya. Ya, jadi kurang lebih gambarannya begitu ibu sekalian. Sekarang kita analisa. Israel ini sudah hancur-hancuran. Israel itu punya namanya Iron Dome. Iron Dome itu bahasa Indonesianya kubah besi. Setiap serangan ditangkis oleh Iron Dome Israel, sehingga bertempur roket dengan roket di udara. Nah, tapi Iron Dome itu punya kelemahan dan sekarang sudah banyak dijebol. Artinya Israel juga sekarang sudah porak-poranda. Jadi lebih porak-poranda Israel daripada Gaza, ibu-ibu sekalian. Artinya pejuang Hamas itu sungguh-sungguh roket-roketnya tidak henti sampai Iron Dome Israel itu gagal mencegah rudal masuk ke negara Israel. Jadi Israel artinya sedang acak-acakan. Dan biaya perang sangat besar. Israel ini lagi bangkrut ibu sekalian, lagi nggak punya duit. Gambarannya begitu, lagi nggak punya duit ibu-ibu sekalian. Sementara Hamas masih terus menyerang. Jadi sekarang ini Hamas yang menang. Sekarang ini Hamas yang menang dan Israel sekarang lagi bangkrut posisinya. Duit nggak punya dan perang masih terus berlangsung. Dan yang bisa kita lakukan ibu-ibu sekalian, yang bisa kita lakukan
Pertama, mendoakan, jangan cuma nonton, minimal kita mendoakan. Kemudian yang kedua adalah mendonasikan sebagian rezeki kita ke lembaga-lembaga yang terpercaya agar sampai menolong Palestina. Ibu sekalian, lewat mana saja banyak. Jadi lewat mana saja itu banyak, itu insya Allah sampai, yakin sampai. Kemudian selanjutnya yang ketiga, boikot produk-produk Israel, ibu sekalian. Ini di medsos sudah banyak, ibu sekalian. Apa aja yang diboikot itu? Yang kita bisa, yang belum bisa ya jangan dulu, ibu sekalian. Yang kita bisa itu kita boikot. Aqua, ibu sekalian, tinggal ganti merek doang, apa susahnya? Ganti isi ulang selesai. Aqua itu diboikot, jangan beli produk Aqua, ibu sekalian. Ya, saya lupa. Ya, nah itu diantaranya sangat banyak, dan itu sehari-hari tinggal ganti merek. Sebentar kita berarti ikut membantu perjuangan kita ringan, ganti merek doang. Mereka itu dibom, ibu-ibu sekalian. Perjuangan kita untuk tidak mendukung Israel, ganti merek yang biasa kita pakai, ibu sekalian. Sabun Lifebuoy ganti, ibu sekalian. Sampo Clear ganti. Lifebuoy, sampo Clear, Sunlight ganti, ibu sekalian. Cairan ekonomi bisa. Ya. Di antara emang banyak, ibu sekalian. Banyak, tapi kita mulai dari yang kita bisa, ibu sekalian. Mulai dari yang kita bisa, yang kita tahu. Ya. Jadi ya ibu sekalian, jadi yang kita bisa, yang kita tahu, kita dukung perjuangan Palestina, ibu sekalian. Dan kalau Al-Aqsa sudah, Palestina merdeka, Al-Aqsa sudah dikuasai oleh umat Islam, ketahuilah itu salah satu tanda kiamat, ibu sekalian. Jadi kita hidup di akhir zaman, ibu sekalian. Ini tanda-tanda kehancuran Israel sudah di depan mata. Ya, sudah di depan mata, ibu sekalian. Tentaranya itu nggak berani kalau berhadap-hadapan. Bom jarak jauh, pakai jarak jauh, tapi kalau berhadap-hadapan dia nggak berani. Dan tank-tank Israel udah banyak yang hancur, ibu-ibu sekalian. Bom buat menghancurkannya murah, tanknya harganya mahal. Iron Dome harganya mahal, dihancurkan oleh roket-roket Hamas yang biayanya murah, ibu-ibu sekalian. Itu gambaran Israel hancur itu udah kelihatan. Amerika juga sedang resesi keuangan. Artinya lagi punya utang banyak Amerika itu karena membiayai peperangan. Israel juga sudah diambang kehancuran. Itu gambaran, ibu-ibu sekalian. Gambaran kita hidup di akhir zaman, ibu-ibu sekalian. Jadi kita hidup di akhir zaman. Ini sekelumit, ibu-ibu sekalian. Ya, ini sekelumit. Jadi yang bisa kita lakukan untuk rakyat Palestina. Dan untuk di negara kita jangan sampai salah pilih pemimpin, ibu-ibu sekalian. Inilah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Dan marilah kita membaca surat Al-Fatihah. Membaca surat Al-Fatihah untuk Ibu Ira, istri dari Bapak Ikur, mantu dari Ibu Sri, sedang sakit di rumah sakit. Mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan, Allah berikan kesehatan, dan dapat beraktivitas seperti sedia kala. Selanjutnya Ibu Hajah Mimin, bunda dari Bu Nonon, iya. Sedang sakit juga ya? Sedang sakit juga, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah sembuhkan, Allah sehatkan seperti sedia kala. Selanjutnya Ibu Hajah Tursina bin Hajah